ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون ويا أيتها المسlimat حفظكم الله. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari tidur kita, dan semoga kehidupan yang Allah berikan kepada kita akan dapat kita jadikan sebagai peluang bagi kita untuk meraih kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh yang nantinya kita berharap akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, dan kita melanjutkan kajian yang ke-12. Bab yang ke-12, Al-Kabirah Ats-Tsaniyata Asyarah, yaitu dosa besar yang ke-12. Al-Kabair jamak dari kabirah, artinya adalah dosa besar. Sehingga yang beliau, pengarang kitab ini masukkan ke dalam kitab ini adalah kumpulan dari dosa-dosa yang dianggap oleh para ulama sebagai dosa besar, yang memiliki ciri-ciri yang sangat banyak yang pernah kita sebutkan di awal pertemuan. Dan yang ke-12 beliau sebutkan adalah az-zina, yaitu zina. Apa itu zina? Definisi secara bahasa, zina adalah ar-ruqiyu ila syai'i, naik di atas sesuatu, atau al-fujur. Makna secara bahasa zina adalah al-fujur, yaitu perbuatan yang hina. Makna yang lainnya secara bahasa adalah ad-dhiqu, yaitu sempit, ya kan? Sedangkan secara istilah zina adalah idkhalu al-hasyafati bi farjin, memasukkan kemaluan laki-laki kepada perempuan, muharramin yang diharamkan, sehingga ketika tidak diharamkan maka tidak termasuk zina, ya kan? Ada yang diharamkan tapi tidak termasuk zina, yaitu ketika seorang wanita sedang haid atau nifas, haram tetapi tidak termasuk zina, ya kan? Kemudian wala yujad li hadzal fajri syubhah ma'a wujudi syahwah, dan tidak ada syubhat dalam perbuatan tersebut, ya kan? Seperti misalnya berhubungan dengan seseorang yang dianggap istrinya karena kembar sehingga dia keliru, ini namanya ada syubhat. Jadi tidak ada syubhat, serta ma'a wujudi syahwah, serta diiringi dengan syahwat. Kemudian ada zina yang disebut dengan zina majazi. Zina majazi, zina hanya istilah saja, tapi sesungguhnya tidak termasuk dalam kategori zina. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, fazinal ainaini an-nadhar, zina dua mata itu adalah melihat. Di sini Rasulullah menyebut melihat adalah zina mata, tapi zina yang dimaksud di sini adalah zina secara majazi, bukan dengan makna yang sebenarnya yang dimaksud oleh syariat yang mendapatkan hukuman ketika melakukannya. Wa zinal lisani, dan zina lisan adalah an-nutqu, yaitu berucap, berkata-kata yang menjurus kepada perzinahan. Dan zina-zina anggota badan yang lainnya
yang mengarah kepada perzinahan yang sebenarnya, maka itu disebut dengan zina majazi. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan zina itu ba'duhu akbaru ithman min ba'din. Zina itu ya, sebagian ada yang dosanya lebih besar daripada sebagian yang lainnya. Artinya zina itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang dosa besar, ada yang lebih besar dan lain sebagainya. Nanti akan disebutkan ya, kategori-kategori zina. Ya, seperti misalnya menzinai saudara sendiri itu lebih besar dibandingkan berzina dengan wanita lain, dan hal-hal yang lainnya yang nanti akan disebutkan. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan untuk ya, menjadi dalil tentang larangan zina adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang kotor, ya, menjijikkan, dan ia adalah buruk jalannya. Yang melakukan perbuatan itu berada di jalan keburukan, ya kan? Maka dalam kaidah fikih ayat ini dijadikan sebagai dalil tentang hukum saddu dzari'ah. Saddu adz-dzari'ah, menutup pintu-pintu kemaksiatan. Ujung dari larangan ini adalah perbuatan zina. Tetapi segala bentuk sarana jalan yang menuju kepada perbuatan zina, maka hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kaidah fikih ada istilah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana dan pintu-pintu itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya secara hukum. Kalau zina diharamkan, maka segala jalan, segala sarana yang menuju kepada perzinahan, maka hal itu diharamkan. Oleh karenanya dalam usul fikih tadi ada salah satu hukum syariah namanya saddu adz-dzari'ah. Ya, saddu adz-dzari'ah, yaitu menutup segala pintu menuju kepada kemaksiatan. Ya. Maka segala hal yang menjadi muqaddimatuz zina, maka hukumnya adalah haram. Walaupun tentu belum sampai kepada derajat diberikan hukuman had atau hukuman yang berada di dunia, tetapi secara hukum fikih maka ia hukumnya adalah haram, ya kan? Maka muqaddimah menuju ke sana tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini, wala taqrabuz zina, dan itu jumlahnya tentu sangat banyak, ya. Di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berkholwat dengan lawan jenis. Kata Rasulullah, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa thalithuha asyaiton. Tidaklah seorang laki-laki berkholwat, berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Ancaman dengan penyebutan yang ketiga adalah setan, berteman dengan setan, maka itu menunjukkan bahwa perbuatan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat membahayakan. Berduaan tentu bukan hanya sekedar di tempat yang sepi. Di tempat yang ramai pun, ketika orang-orang yang ada di sekitarnya tidak dikenal olehnya, maka hal itu masuk dalam kategori al-khulwah, ya kan? Walaupun tentu di negara kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya ketimuran, maka dampak dari berduaan di tempat yang ramai tentu sangat berbeda dengan berduaan di tempat yang sepi, ya kan?
Kemudian an-nadharu wal ghamzu wal lamsu juga termasuk muqaddimatuz zina. Memandang, melihat, ya kan, wanita yang diharamkan, ya kan. Kemudian juga mengerdipkan mata kepadanya, menyentuh, berpegangan dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kategori muqaddimatuz zina. Kemudian at-taqbil, mencium, ya kan. Juga, ya kan, ya, melihat, ya kan, foto-foto atau video yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki hukum haram karena itu akan mengantarkan pelakunya kepada perzinahan. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan ayat yang kedua, surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70, ya kan, yang menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, orang-orang yang layak mendapatkan gelar ibadur rahman, seorang hamba dari Allah yang maha pengasih dan penyayang. Sehingga ketika sifat ini tidak dimilikinya, maka ia keluar dari sifat ibadur rahman. Padahal sifat ibadur rahman adalah sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengharapkan surga. Karena hanya dengan beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ibad, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah berupa surga. Yang disebutkan oleh Allah dalam surah tersebut adalah Allah mengatakan wala yaznun. Orang-orang yang mendapatkan gelar ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang tidak berzina. Orang yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan perbuatan itu maka dia mendapatkan athama. Atham adalah jamak dari itsm, yaitu dosa-dosa yang banyak. Bahkan kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat tersebut dan ayat-ayat sebelumnya, mereka akan mendapatkan azab di hari kiamat dengan azab yang dilipat gandakan, ya kan? Dan ia kekal di dalamnya dengan dihinakan, kecuali illa man taba, kecuali ia bertaubat, ya kan? Jadi penyebutan sifat-sifat ibadur rahman, di mana seorang yang mengaku dirinya sebagai hamba Allah, menjadi hamba Allah, adalah orang yang tidak mau berzina. Oleh karenanya sifat manusia yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki syahwat sebagai karakter yang dimiliki oleh manusia, maka harus disalurkan dengan cara yang benar, dan manusia tidak bisa menghindari itu. Maka Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan jalan, ya, memberikan jalan yang benar bagaimana ia bisa menggunakan syahwatnya dengan benar, yaitu dengan menikah, ya kan? Dengan menikah. Itulah jalan satu-satunya yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan zina. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu menikah karena ongkos yang sangat besar, tidak memiliki kemampuan secara fisik, ya kan, dan hal-hal yang lainnya yang tidak dia mampu, maka fa'alaihi bisyam, maka ia hendaknya berpuasa. Fa innahu lahu wija, puasa itulah yang akan bisa menghindarkan diri oleh seorang pemuda yang belum menikah dari perbuatan zina. Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang kedua, yang menjelaskan tentang, ya, hukuman bagi orang yang berzina. Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, maka cambuklah
masing-masing di antara keduanya sebanyak 100 kali cambukan. Jangan kamu merasa kasihan kepadanya, ya kan? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan wanita daripada laki-laki, karena yang mengundang dan menjadi faktor yang paling utama dan besar terjadinya perzinahan adalah dari sisi wanita. Karenanya kenapa seorang wanita auratnya lebih menutup dibandingkan laki-laki? Karena mereka adalah, ya kan, tempat yang indah untuk dipandang, sehingga sangat mengundang kepada munculnya syahwat, sehingga didahulukan az-zaniyah daripada az-zani. Kemudian disebutkannya hukuman dalam ayat ini 100 kali cambukan bagi para pezina, baik yang laki-laki maupun perempuan, ya kan? Menunjukkan bahwa dosa zina termasuk dosa yang besar. Karena di antara ciri dosa yang besar adalah apabila disebutkan hukuman kepadanya baik di dunia maupun di akhirat. Hukumannya adalah 100 kali cambuk. Kalau kita hanya berpegang kepada Quran dan tidak berpegang kepada al-hadis, maka kita hanya bisa memberlakukan hukuman kepada pezina adalah 100 kali cambuk saja. Tetapi ketika kita juga menggunakan al-hadis sebagai dasar hukum syariat kita, maka kita bisa membedakan siapa yang berbuat zina. Maka dalam ayat ini, zina yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zinanya orang yang belum menikah. Zinanya orang yang belum menikah, yaitu seorang pemuda dan seorang gadis yang berzina, maka hukumannya adalah 100 kali cambuk. Dan ditambah dalam hadis, mereka tidak hanya dicambuk saja, tapi juga diasingkan, ya, dibuang, diasingkan, ya, selama 1 tahun. Wa taghribu amin, diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan hukuman bagi orang yang berzina, sedangkan dia sudah pernah menikah, ya kan? Sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah rajam, ya kan? Yaitu dilempari batu sampai meninggal dunia. Hukuman ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi hukuman ini disebutkan dalam hadis. Maka ini menjadi salah satu ujian, apakah kita beriman hanya kepada Al-Quran saja, ataukah kita juga beriman kepada Rasulullah SAW dengan apa yang diucapkannya dan dilakukannya. Maka sebagaimana perintah dari Al-Quran bahwa kita harus mengikuti dan mentaati Rasulullah, maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, maka menjadi bagian dari dalil hukum yang harus kita jalankan. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya ayat rajam dulu ada di dalam Al-Quran. Ayat rajam dulu ada di dalam Al-Quran. Kami membacanya, kami juga melakukannya, melaksanakannya. Tetapi ayat rajam itu kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami memansuh, menghapuskan satu ayat, ya kan, atau kami buat lupa ayat itu, kecuali kami mendatangkan sesuatu yang sama atau yang lebih baik. Sehingga rajam dihapuskan, ya, dari Al-Qur'an, tidak lagi dibaca ayatnya, ya, sebagai ujian bagi kita apakah kita beriman dan mempercayai apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ataukah tidak. Maka Umar kemudian memiliki kekhawatiran, maka aku khawatir kalau kemudian nanti ada kelompok manusia yang mengingkari hukuman rajam disebabkan karena tidak ada di dalam Al-Quran. Padahal Rasulullah merajam, Abu Bakar juga merajam, aku juga merajam. Sehingga rajam menjadi hukum yang berlaku dalam hukum Islam. Dan di zaman Rasulullah
tercatat ada 4 kali Rasulullah merajam. Artinya tidak sering, ya kan? Dengan demikian hukuman rajam ternyata bisa sangat efektif untuk mengurangi terjadinya perbuatan zina. Karena seseorang menjadi sangat takut untuk berzina ketika mengingat ternyata hukumannya sangat berat. Kemudian juga rajam ini bukan dengan mudahnya dilaksanakan, tetapi memiliki syarat yang sangat berat. Sangat sulit untuk bisa dibuktikan perbuatan zina tersebut karena dilakukannya di tempat tersembunyi dan tidak ada yang melihatnya, sehingga membutuhkan saksi, ya kan? Membutuhkan saksi 4 orang untuk bisa diberlakukannya hukuman zina kepada seseorang yang berbuat zina tersebut. Atau kalau dia tidak memiliki 4 orang saksi, maka harus ada pengakuan. Jadi yang kedua yang bisa dijadikan dalih seseorang berzina itu mengaku, dan mengaku itu lebih kuat daripada saksi. Karena kalau saksi ada sentimen, tapi kalau mengaku bagaimana seseorang akan mencelakai dirinya sendiri kalau seandainya dia mengaku, sehingga mengakunya dia tentu dasarnya adalah keimanan. Maka kalau kemudian kita lihat di zaman Nabi, 4 orang yang sempat diberlakukan hukuman rajam adalah mereka yang semuanya adalah mengaku, bukan karena ada saksi. Karena sangat sulit untuk menghadirkan saksi tersebut. Dan yang ketiga adalah ketika seorang wanita hamil, ya, seorang wanita hamil dan tidak memiliki suami, atau sudah lama suaminya tidak berkumpul dengannya selama berbulan-bulan, ya kan? Minimal adalah 6 bulan. Yang paling cepat adalah orang lahir itu 6 bulan, kemudian dia hamil. Maka tidak mungkin kemudian dia hamil sementara tidak ada suaminya. Maka itu juga, atau majikannya, ya kan? Karena majikan dan budak, status budak, bukan majikan dengan pembantu tapi budak. Ya, dalam syariat Islam, maka zaman dahulu bahwa antara sayyid dengan budak wanitanya yang tidak menjadi istri seseorang, maka dia boleh untuk digauli, illa ma malakat aimanukum, ya kan? Yaitu budak yang dimilikinya. Nah, ini hukumannya, ya kan? Hadnya seperti itu. Kemudian ancaman yang lainnya adalah, ya kan, surah An-Nur ayat yang berikutnya, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Orang yang berzina itu tidaklah menikah kecuali dengan wanita yang berzina atau wanita musyrikah. Wanita yang berzina tidaklah dinikahi kecuali laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan hal itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini mansukh, ya. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ayat ini mansukh, dinasah hukumnya. Karena terkait dengan hukum sah ataukah tidak sah sebuah pernikahan, tidak dipersyaratkan bahwa seorang wanita itu harus sama statusnya. Tidak kemudian hukumnya adalah kalau seorang laki-laki berzina, maka dia tidak boleh menikah dengan wanita yang belum berzina atau sebaliknya. Ini tidak begitu memahaminya, ya kan? Karena apa hukum itu mansukh, ya kan? Sebagian ulama mengatakan hukum itu adalah mansukh. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini bukanlah sebuah, ya, perintah dalam bentuk hukum, tapi ini adalah sebuah ancaman dan sebuah berita, ya kan? Kalau sebuah berita artinya adalah bahwa biasanya seorang wanita yang berzina menikah dengan pezina juga, nah, karena berita bentuknya, ya kan? Bukan sebagai produk hukum. Atau sebagai ancaman. Ancamannya adalah kalau kamu berzina, maka nanti kalau kamu menikah, maka ketemu dengan orang yang berzina juga, sehingga dengan demikian dia akan menghindarinya agar dia tidak mendapatkan pasangan yang juga berzina. Karena
sebagai seorang manusia secara fitrah, walaupun dia pernah berzina, maka pasti dia mengharapkan pasangannya itu adalah orang yang baik-baik, orang yang suci, tidak pernah berzina. Ini ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kemudian beralih kepada penyebutan hadis, maka hadis yang beliau sebutkan adalah hadis, ya kan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyudz dzambi a'dzam, ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar, dosa yang a'dzam? Qala, Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kau jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ada pembanding bagi Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu tahu bahwa yang menciptakan kamu adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik di sini. Tsumma ayyu ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Rasulullah ditanya kembali dosa yang paling agung. Maka Rasulullah menjawab, antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka, kau bunuh anak kamu khawatir dia makan bersamamu. Artinya khawatir tidak dikasih makan, ya kan? Maka orang yang khawatir kalau punya anak kemudian menjadi fakir, khawatir kalau kemudian punya anak tidak sanggup untuk memberikan rizki, maka dia tidak begitu percaya terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq, pemberi rizki, dan menjamin setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dijamin rizkinya. Bermasalah di situ, ya kan? Apalagi sampai kemudian dia membunuhnya, maka hal ini menjadi termasuk dosa yang sangat besar. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ini harus kita benahi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sifat Allah, bahwa Allah itu Maha Ar-Razzaq. Karena kadangkala ketika datang seorang laki-laki melamar gadis anak kita yang gadis, sementara dia belum bekerja, belum punya pekerjaan, belum dapat pemasukan, kemudian kita menolaknya, alasannya adalah belum bekerja, alasannya nanti anak saya dikasih makan apa. Ini menjadi kekhawatiran bagi kita, ada sifat tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sifat seakan-akan yang memberikan dan menjamin rezeki itu adalah manusia, ya kan? Maka kalau kita menolak seorang laki-laki yang melamar gadis kita karena belum bekerja, bukan karena dia belum bekerja, bukan karena apa nanti yang akan diberikan makanan kepada anak dan cucu kita, tapi karena dia malas, ya kan? Karena dia malas. Karena pasti laki-laki yang menjadi suami dari anak-anak kita itu memiliki kriteria. Kriterianya adalah dia seorang yang soleh, agamanya bagus dan sebagainya. Dan diantara ciri orang yang agamanya bagus adalah bahwa dia rajin bekerja. Asal dia mau bekerja dengan rajin, ya kan, maka pasti nanti akan dibukakan rezekinya. Karena pernikahan adalah salah satu sarana yang Rasulullah sebutkan sebagai bentuk pintu rezeki, ya kan? Ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran juga, Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka yang menikah itu dulunya adalah fakir, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Rasulullah juga mengatakan salasatun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 3 orang yang pasti Allah bantu, pasti Allah bantu. Salah satunya adalah an-nakihu alladzi yuridul afaf. Orang laki-laki yang menikah yang menginginkan terjaga kehormatannya. Jadi yang ketiga, tsumma ayyu ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah dosa yang paling agung, antuzaniya halilata jarika, yaitu menzinai istri tetangga kamu. Nah, ini menunjukkan bahwa zina itu bertingkat-tingkat. Menzinai wanita yang bukan tetangga, ya, dengan menzinai, ya kan, wanita yang menjadi tetangganya sendiri, itu beda levelnya. Ya. Kalau berzina dengan wanita yang lainnya adalah dosa besar, maka berzina dengan wanita yang menjadi tetangganya itu termasuk a'dzam.
yang lebih besar, atau bahkan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang paling besar yang tadi disebutkan. Kemudian Imam Az-Zahabi menyebutkan tercabutnya keimanan dari orang yang berzina saat dia berzina. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah seseorang itu melakukan perbuatan zina saat dia berzina dalam keadaan beriman. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu juga bertingkat-tingkat, ya kan? Yazidu wa yanqus. Ketika dia melakukan kemaksiatan, maka keimanannya menghilang darinya atau melemah darinya. Tidak mungkin orang yang memiliki keimanan yang baik, yang kuat, kemudian dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutnya hanya kepada manusia. Dia melakukan perbuatan zina di tempat yang sepi dengan harapan tidak ada satupun manusia yang melihatnya, sedangkan sebenarnya dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya. Sehingga ketika dia berzina tapi tidak takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ bermasalah keimanannya, ya kan? Karena orang yang beriman itu adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah dan merasa takut terhadap murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman selalu berpandangan bahwa Allah melihat, maha melihat, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun di dunia ini dari pandangannya dan pengetahuannya, ya kan? Kemudian juga lebih tegas lagi Rasulullah menyebutkan dalam hadis dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah, man zana, siapa yang berzina, au syaribal khamra, atau meminum minuman keras, naza'allahu minhul iman, maka Allah mencabut darinya keimanan, kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sihi, sebagaimana seseorang manusia mencabut, melepas bajunya dari kepalanya, ya kan? Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyebutkan, hadis rawahu Muslim, ya kan, dari juga Abu Hurairah, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dengan hukuman yang khusus. Yang pertama, tidak diajak bicara, ya. Yang kedua, tidak dibersihkan, artinya tidak diampuni dosanya, la yuzakkihim, ya. Dan tidak dilihat, tidak dilirik oleh Allah, serta ia mendapatkan azab yang pedih. Ada 3 orang kata Rasulullah. Yang pertama adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina, ya. Sehingga ini juga menjadi tingkatan zina. Zinanya seorang pemuda dengan zinanya orang tua itu beda, ya kan? Orang yang tua, sudah tua tapi berzina, dia mendapatkan tambahan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak ditazkiyah, dan mendapatkan azab yang pedih. Malikun kadzab, pemimpin yang pendusta, ya kan? Pemimpin yang berdusta. Kalau bukan pemimpin dan dia berdusta, maka levelnya beda dengan kalau dia adalah seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin, apa yang diucapkannya itu memiliki dampak yang sangat luas. Ketika dia berdusta, maka akan berakibat fatal kepada rakyatnya yang jumlahnya sangat banyak. Karena al-mafsadah al-ammah, kerusakan secara umum yang menimpa mayoritas manusia, menimpa kebanyakan manusia, itu jauh lebih jauh lebih besar dosanya, jauh lebih kita perhatikan dibandingkan mafsadah yang bersifat khusus, ya. Kemudian wa'ailun mustakbirun, orang fakir, orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya yang sombong, tentu itu adalah dilarang. Tetapi kalau orang miskin sombong, maka ia kurang ajar, ya kan? Kurang ajar karena dia tidak ada yang disombongkan, tapi dia sombong, ya kan?
Kalau orang kaya sombong, ada yang diandelin. Karena istikbar adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ada yang disombongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka sama-sama dosa, maka dosanya orang fakir yang sombong lebih besar daripada orang kaya yang sombong, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa zina itu bertingkat-tingkat. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, hadis rawahu An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, Rasulullah menyebutkan arba'atun yubghiduhumullah. Ada 4 golongan, 4 orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimurka oleh Allah adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang pertama adalah al-bayya'u al-halaf. Seorang pedagang yang bersumpah untuk meraih keuntungan. Ya kan? Jadi untuk meyakinkan pelanggan sampai dia bersumpah, ya, dengan sumpah yang bohong. Ya, maka di sini dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal faqirul mukhtar, orang fakir yang sombong. Wasyaikhuz zani, orang tua yang berzina. Wal imamul jair, dan seorang pemimpin yang zalim. Nah, ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kemudian ya, dilihat dari peringkatnya, derajat zina antara satu zina dengan zina yang lainnya ini berbeda. Yang pertama adalah bihasbi zaman, dilihat dari waktu. Fazina fi Ramadan, zina di bulan Ramadan, ya kan? Baik di siang hari maupun malam hari, apalagi di siang hari, ya kan? Dan di bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah, ya kan? Bulan ya Dzulqa'dah, bulan Muharram, bulan Rajab, dia berzina, itu levelnya lebih tinggi dibandingkan berzina di bulan-bulan yang lainnya. Ya kan? Kenapa? Karena melakukan perbuatan zina di bulan-bulan yang mulia itu ada dosa yang lain yang dilakukan, yaitu intihaku hurumati al-azminah, yaitu menginjak-injak kehormatan waktu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bihasbil makan, dilihat dari tempat. Maka zina di Makkah, zina di Madinah Al-Munawwarah, zina di Baitul Maqdis itu lebih besar dosanya dibandingkan zina di tempat-tempat yang lainnya, di negara-negara yang lainnya. Li'anna li fadilati hadil milad ala ma siwaha, karena tempat-tempat ini memiliki fadilah yang tersendiri dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Kemudian bihasbi haliz zaniyaini, dilihat dari kondisi orang yang berzina, ya kan? Berzina dengan seorang wanita yang tidak memiliki suami itu adalah dosa besar. Wa a'dhamu minhu az-zina bi ajnabiyatin laha zaujun, dan lebih besar lagi dosanya kalau berzina dengan seorang wanita yang memiliki suami. Kenapa? Li'anna fi dzalika intihakun li hurmatiz zauj, karena itu sama saja menginjak-injak kehormatan suami, ya kan? Wa ifsadu firashihi, dan merusak ranjang si suami tadi, artinya merusak nilai daripada pernikahan, ya kan? Kemudian az-zina bihalilatil jar, yaitu berzina dengan istri tetangga, a'dhamu jurman wa ashaddu qubhan, ya, lebih besar dosanya, lebih buruk, ya kan, nilainya daripada zina dengan wanita yang bukan tetangga. Karena sebagai seorang tetangga, maka kita wajib untuk menjaga kehormatan tetangga-tetangga kita, menjaga keamanan tetangga-tetangga kita, ya kan? Kalau kita kemudian justru malah menjadi penyebab kerusakan di dalam tetangga kita, di dalam kehidupan bertetangga kita, maka kita masuk dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu,
yang mana tetangganya yang lainnya tidak merasa aman dengan tetangganya tersebut. Kemudian az-zina bidzawatil maharim, zina dengan mahramnya sendiri. Seperti yang disebutkan kemarin, baru hari kemarin kita melihat ada seorang ayah ditangkap karena dia menzinai, memperkosa anaknya sendiri. Zina dengan mahramnya sendiri, ya kan? Ibunya atau mantan istri bapaknya, ibu tirinya, atau dengan mantunya, itu termasuk mahram. Apalagi dengan anaknya, saudara kandungnya dan lain sebagainya, maka a'dhamu itsman minaz zina bighairi al-maharim, termasuk dosa yang besar, lebih besar dibandingkan dengan berzina dengan selain mahram. Dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, apa hukumannya, ya kan? Jumhurul ulama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan tentang hukuman, yaitu muhsan dan ghairu muhsan. Kalau ghairu muhsan berarti dicambuk, kalau muhsan berarti dia dirajam. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa hukumannya bunuh langsung, tidak ada perbedaan antara muhsan dan ghairu muhsan. Kalau yang berzina itu adalah gadis, tetap dibunuh walaupun dia belum menikah. Jadi tidak ada bedanya. Jadi di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang berbeda, yang berpandangan demikian karena berdasarkan satu hadis di mana Rasulullah pernah mengutus seorang sahabat untuk membunuh seseorang yang menzinai mahramnya sendiri. Yang tidak mengambil hukum itu menganggap bahwa hukum itu mansukh atau hukum itu atau hadisnya itu tidak kuat. Ya. Sehingga mereka berbeda dalam masalah hukuman bagi orang yang berzina dengan mahramnya sendiri. Kemudian zina bi zaujatil mujahid, zina dengan istri seorang mujahid itu berbeda levelnya dengan berzina dengan istri yang bukan mujahid. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Hakim, Rasulullah bersabda, hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idina ka hurmati ummahatihim. Jadi kehormatan istri-istri mujahidin bagi orang-orang yang tidak mujahidin, ya, bagi orang-orang yang tidak ikut berperang seperti kehormatan ibu mereka. Nah, analogi ini menunjukkan bahwa menzinai istri seorang mujahid, orang yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu seperti menzinai ibunya sendiri. Ya. Karena mereka yang ditinggalkan oleh suaminya yang sedang berjihad di jalan Allah, itu adalah wanita itu dititipkan kepada orang-orang yang tidak ikut perang. Dititipkan kepada orang-orang yang tidak ikut perang untuk dijaga. Ketika dia diberikan amanah untuk menjaga, malah justru ia mencederainya, ya, mencelakainya, maka diberikan hukuman yang sangat besar. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Ibnu Majah, man waqa'a, ini bukan ini. Dalam hadis sebutkan, ma min rajulin minal qa'idin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi fayakhunu fihim illa nusiba lahu yaumal qiyamah faqila hadza qad khalafaka fi ahlika fakhudh min hasanatihi ma syi'ta. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang tidak ikut perang, yang diberikan amanah oleh orang yang mujahidin untuk, ya, dijaga olehnya, lalu dia berkhianat, disuruh menjaga tapi dia berkhianat, maka nanti pada hari kiamat akan illa nusibalahu yaumal qiyamah, maka dia akan dihadapkan pada hari kiamat, lalu dikatakan kepadanya, hadza qad khalafaka fi ahlika, orang ini telah melakukan, ya, pengkhianatan terhadap keluargamu, maka ambil darinya kebaikan kebaikan semau kamu. Artinya apa? Orang mujahidin tadi kemudian boleh mengambil kebaikan-kebaikan dari tetangganya atau dari orang yang diberikan amanah untuk menjaganya, tapi justru dia mencederai istrinya,
untuk mengambil kebaikan-kebaikan semaunya, sehingga kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang yang berzina ini habis diambil oleh suami dari wanita istri yang dizinai tersebut. Nah, ini levelisasi dari zina-zina yang ada, ya kan? Ya, ini bukan berarti kemudian kita menganggap bahwa berzina dengan selain yang tadi disebutkan kita anggap enteng, ya kan? Karena zina itu sendiri adalah perbuatan yang sangat-sangat hina, sehingga Allah menyebutkan sebagai fahisyah, perbuatan yang menjijikkan. Dan banyak sekali tentu bahaya-bahaya, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan zina tersebut, baik dampak yang bersifat ukhrawi maupun yang bersifat duniawi. Kalau ukhrawi sebagian tadi sudah disebutkan bagaimana hukuman-hukumannya, juga yang duniawi sebagian juga disebutkan bahwa dia pantas untuk dihukum di dunia. Ya, juga ada orang yang berbuat zina, di antara dampak negatifnya adalah bahwa dia akan terkena penyakit yang sulit sekali untuk disembuhkan, ya. Saya kira ini yang saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami berikan waktu untuk bertanya atau menambahkan. Kami persilahkan. Dijelaskan kok zina yang paling dosa besar hukuman dirajam di tempat tersebut. Gimana hubungannya dengan kalau orang itu ingin bertaubat, apa menanggung atau diberi kesempatan untuk bertaubat? Terima kasih. Iya, terima kasih. Kalau orang yang berzina ingin bertaubat, maka dia langsung bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menyesali perbuatannya, tidak melakukannya kembali dan berazam untuk tidak melakukannya kembali dan berhenti pada saat itu juga sebagaimana syarat-syarat taubat. Apakah dia kemudian perlu dirajam? Maka perlu kita berikan garis besar bahwa pelaksanaan hukum rajam itu bukan kewajiban individu. Kewajiban merajam itu adalah kewajiban pemerintah. Ketika pemerintah tidak melaksanakan, maka kita secara individu tidak boleh melaksanakan hal tersebut. Maka dari zaman Rasulullah sampai kepada Khulafaur Rasyidin, semua perbuatan zina itu pelaksananya adalah pemerintah. Karena ketika setiap individu boleh melakukannya, maka akan terjadi kekacauan, ya kan? Kemudian tidak harus kemudian seseorang ketika berzina harus ngomong kepada orang lain untuk menunjukkan pertaubatannya, ya kan? Kalau harus ngomong, maka ngomong kepada pihak yang berwenang untuk melakukan hukuman kepadanya. Ketika hukuman itu tidak berlakukan kepadanya, maka tidak perlu ngomong kepada orang lain. Kenapa? Karena ini adalah aib, dan aib ini harus disembunyikan. Atau boleh ngomong kepada orang-orang yang kira-kira memberikan dampak positif kepadanya, misalnya untuk menguatkan keimanannya, kemudian untuk bagaimana bisa menjaga diri, atau bertanya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perzinahan. Itu boleh, misalnya tanya kepada ustadz, pada kiai, kepada ulama, ya kan? Ustadz, saya telah melakukan perbuatan ini, termasuk zina ataukah tidak? Karena kalau didefinisikan zina tadi sampai kepada derajat idkhalu hafasyatin fil farji, harus ada masuk, ya kan? Yaitu kemaluan masuk. Kalau tidak, maka baru muqaddimatu az-zina. Tidak sampai kepada derajat zina. Tapi ya dosa besar kalau seandainya ada ketahuan orang melakukan muqaddimah zina, walaupun tidak diberikan hukuman had, tapi pemerintah boleh untuk memberikan ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah kita kemudian memberikan hukuman, ya bukan rajam tentunya, kepada para pelaku muqaddimatuz zina, maka itu sah-sah saja karena Islam memberikan wewenang itu, yaitu namanya ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah dan tidak melalui proses wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya pemerintah misalnya Malaysia menetapkan kalau ada orang yang berpacaran laki-laki dan perempuan boncengan bukan mahram, maka dia dicambuk sebanyak 10 kali. Itu sah menurut Islam, ya kan? Karena pemerintah diberikan wewenang itu.
Jadi kalau kemudian kita ingin meminta diislah diri kita agar dikuatkan keimanan kita, kemudian bertanya tentang hukum-hukum yang ada kaitannya dengan zina kepada seorang ustadz untuk mendapatkan solusi, maka itu diperbolehkan. Tapi diumbar kemana-mana, apalagi dibanggakan, apalagi dimujahirun, maka itu sangat-sangat dilarang. Ya kan, kullun nasi mu'afa illal mujahirun. Semua orang itu bisa dimaafkan oleh Allah kecuali yang terang-terangan melakukan perbuatan maksiat. Ya kan? Maka misalnya tanya, Ustadz, saya telah melakukan perbuatan begini sama si fulan dan saya hamil misalnya, gimana hukumnya? Boleh nggak saya menikah dengan orang itu? Nah, itu boleh kemudian bertanya itu untuk mendapatkan solusi. Ya. Maka Ustadz akan mengatakan, ya di sini para ulama berbeda pendapat apakah boleh ataukah tidak. Jumhur ulama mengatakan, ya kan? Ya sebentar. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Asal yang menikah itu adalah laki-laki yang menzinainya karena airnya sama. Ya. Istilahnya airnya sama. Yang ini dia juga gitu kan. Ya, jumhur ulama mengatakan annahu sahih, pernikahannya sah, ya kan. Kalau menikahi dengan wanita yang dizinainya, bukan wanita yang dizinai oleh orang lain, ya kan. Imam Ahmad mengatakan, dan ini ditarjih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa hukumnya haram sampai dia bertaubat, ya kan? Ini pendapat yang rajih menurutnya. Ya, kemudian kalau lahir gimana, nasabnya kemana? Ya, para ulama juga berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan anak zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, ya, hanya dinisabkan kepada ibunya saja. Ya, sementara dhahaba ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan ya yajuzu an yusaba lizani, boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya kalau dia mengakuinya dan tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayahnya. Ya, dan yang rajih adalah pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Pernikahan yang kaitannya dengan beda agama, yang disahkan oleh pemerintah misalkan ya, tapi dalam pandangan syariat Islam, hukum Islam, hukumnya seperti apa mereka dikatakan berzina misalkan sudah terlanjur, itu terus solusinya seperti apa? Ya, terima kasih. Pertama, beda agama. Agamanya apa dulu? Ya kan? Kalau agamanya bukan ahlul kitab, tapi agamanya adalah wathaniyah, seperti Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya, maka itu haram dan tidak sah pernikahannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Itu berarti dianggap berzina secara agama Islam, dan ketika berzina maka tentu anaknya tidak bisa dinasabkan kepadanya. Tapi ini kan berlaku pada hukum mereka. Kalau hukum mereka kan tidak ada tidak pedulilah kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam tentang nasab dan sebagainya. Kalau Islam tidak menasabkan, mereka menasabkan sendiri gitu kan. Tetapi kalau yang dinikahi adalah, kalau yang menikahi seorang Islam, maka secara Islam tidak bisa dinasabkan. Tapi kalau yang dinikahi itu adalah ahlul kitab, ya kan, yaitu Nasrani dan Yahudi, maka para ulama berbeda pendapat. Jumhur al-ulama mengatakan pernikahannya sah. Hubungan di antara keduanya tidak dianggap zina. Anak yang dilahirkannya tetap bisa dinasabkan. Ini jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan, yang merujuk kepada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ahlul kitab itu juga musyrik. Ahlul kitab itu juga musyrik, sehingga mengikuti ayat tentang musyrik tadi, sehingga hukumnya haram seperti menikahi wathaniyah tadi, ya kan, agama berhalaisme tadi, sehingga haram, sehingga mengikuti hukum-hukum haram atau tidak sah pernikahannya. Ya. Maka mana yang kuat? Wallahu a'lam bishawab. Yang kuat adalah menurut jumhur al-ulama bahwa hukumnya sah,
Masalah baik ataukah tidak baik itu masalah yang kedua. Karena sah dengan tidak sah itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan hubungannya itu zina ataukah tidak. Yang kedua adalah tentang nasab anaknya, ya kan? Tapi kalau kemudian kita memilih, tentu memilih yang sesama agama, sama satu agama. Kemudian ada yang berdalih, misalnya di antara dalih, Utsman bin Affan pernah menikahi seorang wanita Yahudi, kemudian menceraikannya. Dianggap sebagai dalil bahwa menikahi Yahudi itu tidak sah. Justru malah itu menjadi dalil bahwa hukumnya boleh. Buktinya apa? Sebelum diceraikan kan Yahudi ini menjadi istrinya Sayyidina Utsman. Ketika menjadi istrinya kan pasti mereka berhubungan. Mungkin juga punya anak. Kan nggak mungkin terbayang oleh kita kemudian Utsman menikahi wanita yang haram dinikahi. Nggak mungkin kemudian Utsman melakukan perbuatan seperti itu. Justru itu menjadi dalil bahwa ya dalam Islam menikahi wanita yang ahlul kitab itu diperbolehkan. Hukumnya secara Islam adalah sah. Kalau kemudian dalilnya diceraikan, jangankan ahlul kitab, bukan ahlul kitab saja ceraikan. Bahkan Rasulullah pernah dalam satu riwayat menceraikan Hafsah walaupun kemudian dirujuk kembali. Jadi cerai bukan berarti dalil bahwa perbuatan itu dilarang. Ya, jadi Utsman menceraikan istrinya yang ahlul kitab bukan karena dia ahlul kitab, tapi karena ya pengen menceraikannya saja. Sebagaimana juga boleh menceraikan selain ahlul kitab, orang Islam juga boleh diceraikan. Kalau kemudian pertanyaannya adalah, kan ahlul kitab sekarang sama dulu beda? Kan begitu. Ahlul kitab dulu sama sekarang sama atau beda? Kalau dulu ahlul kitab dibolehkan, memang ahlul kitab dulu bagus misalnya. Kalau sekarang ahlul kitab nggak bolehkan karena ahlul kitab sekarang tidak bagus. Nah sekarang pertanyaannya bedanya di mana? Ya kan? Memusuhi. Dulu orang-orang Yahudi juga memusuhi, ya kan? Ya kan? Makan riba. Dulu orang-orang Yahudi juga makan riba, ya, dan sebagainya. Jadi bedanya apa misalnya? Karena sama, kalau tentang ketauhidan sama. Dulu mereka menuhankan selain Allah, sekarang juga menuhankan selain Allah. Kan ayatnya jelas, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah satu dari tiga Tuhan. Jadi konsep trinitas sudah ada di zaman Nabi. Zaman sekarang masih ada. Berarti kan secara tauhid sama. Ya, secara akidah bukan secara tauhid, secara akidah sama, yaitu meyakini trinitas. Nah zaman itu di mana trinitas sudah ada, ternyata ada ayat yang menyatakan diperbolehkan menikahi wanita ahlul kitab, yaitu surah Al-Maidah ayat yang kedua, kalau tidak salah ayat yang kedua, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, ayat yang pertengahan. Ya, bukan tiga, yang kelima ya. Al-Maidah ya yang kelima. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini berarti ini menunjukkan harinya belakangan, ya kan? Uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum halal lahum, dan kemakanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Yaitu wanita-wanita muhsan, ya, wanita-wanita muhsan dari para mukminin dan wanita-wanita muhsan dari ahlul kitab. Ya. Kalau di situ ada kata al-muhsanat, kan berarti ahlul kitab yang muhsan saja dong yang boleh dinikahi. Kalau yang tidak muhsan berarti nggak boleh. Muhsan itu maknanya apa? Misalnya maknanya adalah menjaga kehormatan. Berarti ahlul kitab yang tidak menjaga kehormatan berarti nggak boleh. Misalnya, ternyata kata al-muhsanat di sini tidak begitu dihiraukan dalam hukum. Buktinya kata al-muhsanat juga melekat pada al-mu'minat. Kan kita tidak pernah mengatakan bahwa wanita yang boleh dinikahi adalah wanita yang muhsanat saja. Kalau nggak muhsanat nggak boleh dinikahi. Karena al-muhsanat di sini ada dua, muhsanat minal mu'minat dan muhsanat minal ladzina utul kitab. Berarti muhsanat di situ adalah sebagai kriteria kalau kita mau menikah hendaknya cari mukmin yang muhsanat yang bisa menjaga kehormatannya, dan ahlul kitab yang juga muhsanat yang menjaga kehormatannya. Bukan berarti kalau tidak muhsanat, tidak menjaga kehormatannya, batal nikahnya. Tidak. Karena kita juga boleh menikahi wanita yang tidak bisa menjaga kehormatannya, secara hukum sah walaupun tidak baik. Ya.
Itu dua hukum yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ibu barangkali? Nggak ada. Udah siang kok. Ya baik, kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majelis kita. Kita diberikan kefakihan dalam agama kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan al-khairat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pulang. Alhamdulillah. Ada Sarapan. Masya Allah. snack.